Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas ini yang sering ditanyakan sama semua teman-teman ya, baik melalui DM ke Instagram ataupun yang banyak di kolom komentar ya, yaitu soal apakah kalau telat bayar di pinjol legal atau pinjol yang berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, apakah akan dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Atau intinya apakah setiap aplikasi pinjol ini punya DC lapangan, seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas ya. Soalnya ini menurut saya sangat penting ya, karena dari teman-teman banyak yang panik ya saat telat bayar, lalu timbul kepanikan ya, takut kalau akan didatengin ke rumah, seperti itu. Oke, yang jelas di bulan April ya, aku cek kemarin sih untuk total perusahaan fintech lending berizin dari OJK itu sih ada 102 fintech ya, atau 102 pinjol. Nah, dari 102 pinjol ini ya, yang biasanya mendatangkan DC ke rumah itu hanya beberapa ya, jadi nggak semuanya, seperti itu. Tapi namanya orang panik ya, jadi setiap ada yang bertanya ke saya pasti nanyainnya yang pertama ditanyakan paling seperti itu. Oh bang, ini saya telat bayar di aplikasi ini, apakah akan dikunjungi, seperti itu. Oke, yang jelas intinya kayak gini ya. Jadi aku udah ngumpulin banyak informasi ya. Tentu saja informasinya pun itu dari anda sekalian semuanya, yang udah pernah mungkin menghubungi saya, ataupun yang pernah uh, mengajukan pertanyaan di kolom komentar, seperti itu. Nah, jadi dari setiap pertanyaan atau yang sharing ke saya, pasti saya tanyakan. Misalkan ada yang telat bayar di Aku Laku ya, pasti saya tanyakan, mungkin Bapak Ibu telat berapa bulan, lalu kapan terakhir didatengin, seperti itu. Nah, dari situ aku dapat informasi ya, dari beberapa aplikasi dan orang-orang yang sudah pernah didatengin ya, seperti itu. Sebetulnya untuk pinjol kan nggak semuanya punya DC lapangan ya, yang artinya kalau Anda telat bayar, jadi jawabannya ada yang didatengin, ada yang enggak. Nah, karena pinjol pun ada yang punya DC lapangan, ada yang enggak ya, seperti itu. Contoh misal yang gampang ya, dari Aku Laku ya, itu ada beberapa orang yang udah banyak sih ya yang dikunjungi, yang itu yang artinya kalau Anda telat bayar di Aku Laku itu ada kemungkinan dikunjungi ke rumah, seperti itu. Lalu yang berikutnya itu dari Julo ya. Ini dari teman-teman baru-baru ini juga banyak ya yang ngobrol ke saya kalau habis didatengin DC Julo ya, seperti itu. Dan setiap ada yang ngasih kabar ke saya, pasti saya tanyain, Bu, emang telat berapa bulan ya, seperti itu. Pasti dijawab, ini baru 3 bulan udah didatengin, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada yang ngobrol lagi, Bang, saya habis didatengin DC Julo. Lalu saya tanya, memang telat berapa bulan? 2 bulan. Nah, itu artinya kalau Anda telat bayar di Julo itu ada kemungkinan untuk dikunjungi ya, seperti itu. Yaitu mulai paling banter keterlambatan 2 bulan mungkin, lalu yang kedua mungkin keterlambatan di atas 3 bulan ya, seperti itu ada kemungkinan dikunjungi. Lalu yang kedua itu dari wilayahnya ya, nggak semua wilayah, soalnya yang kebanyakan yang kemarin ngasih kabar ke saya itu yang tinggalnya di Jabodetabek ya, yang kebanyakan didatengin sama DC dari Julo ya, seperti itu. Jadi untuk luar Jabodetabek saya sih belum dapat informasi. Jadi menurut saya belum nyampe luar Jabodetabek.
jadi masih sekitaran wilayah Jabodetabek aja. Lalu dari Kredivo ya, ini juga sering banget dari teman-teman yang tiba-tiba nelpon ataupun DM, bang saya habis didatengin DC Kredivo ya, seperti itu. Kalau DC Kredivo memang ini udah hampir semua wilayah ya, dari Jabodetabek, mungkin Bandung sampai ke wilayah tempat saya pun Kredivo udah pada datang ya. Dan itu biasanya di keterlambatan 3 bulan 4 bulan seperti itu. Soalnya dari teman-teman yang saya tanya ya sebagian, jadi saya tanya telat bayar di Kredivo berapa bulan, 3 bulan, kapan didatengin kemarin ya, berarti itu tandanya 3 bulan udah ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Lalu saya tanya lagi, lalu DC-nya ngomong apa aja, apakah bisa dicicil, seperti itu. Jawabannya iya bisa, seperti itu. Berarti kalau Anda telat bayar di Kredivo, itu ada kemungkinan untuk dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Lalu apakah bisa dicicil tagihannya? Itu jawabannya bisa ya. Soalnya dari sebagian orang yang sudah sharing ke saya, itu jawabannya seperti itu. Didatengin lalu diajak negosiasi untuk dicicil, itu ternyata bisa ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya yang sering itu kredit pintar ya. Kredit pintar juga sama, udah lumayan banyak yang sharing sama saya pun dikunjungi sama kredit pintar ya. Untuk keterlambatannya pun sama ya, sekitar 3 bulan ke atas itu baru dikunjungi. Ini untuk wilayah Jabodetabek ya. Jadi beberapa orang yang udah didatengin sama kredit pintar. Jadi buat teman-teman, kalau mungkin Anda telat bayar di kredit pintar, mungkin usia keterlambatan 3 bulan 4 bulan, kalau Anda tinggalnya di sekitaran Jabodetabek, itu ada kemungkinan untuk dikunjungi ya, seperti itu. Lalu sebetulnya untuk DC pinjol yang datang ke rumah, itu nggak seseram yang Anda bayangkan ya, seperti itu. Kadang kan itu mungkin foto profil WhatsApp-nya itu kan orang-orang orang-orang yang serem-serem gitu ya, yang badannya gede-gede. Tapi kalau begitu datang ke rumah, ketemu dengan Anda, itu sebenarnya nggak seserem itu ya. Orangnya baik-baik, sebagian sih orangnya baik ya. Jadi nggak galak ataupun berbuat yang macam-macam, itu enggak. Misalkan DC datang ke rumah pun yang jelas nanyain, Pak kapan mau bayar, seperti itu. Nggak mungkin nanyain yang lain-lain. Sebenarnya DC datang ke rumah itu satu tujuannya menagih ya. Yang kedua memang survei apakah orang ini masih ada di rumah, apakah tempat tinggalnya masih sesuai dengan KTP atau enggak, sebenarnya seperti itu. Lalu apakah benar ini orang benar-benar udah nggak mampu bayar. Kan kadang ditanya kenapa nggak mampu bayar atau belum bisa bayar, pasti jawabannya kan mungkin lagi nggak kerja, atau mungkin yang berjualan dagangannya lagi sepi kan, seperti itu. Jadi dari teman-teman kebanyakan seperti itu yang udah sharing dengan saya, lalu mungkin sekarang saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Jadi ini yang baru telat bayar ya, kebanyakan yang mungkin baru minjem di aplikasi pinjol lalu telat bayar. Untuk teman-teman yang udah lama, pastinya udah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Soalnya aku juga udah pernah bahas sih untuk daftar pinjol yang punya DC lapangan ya, tapi udah lama ya, di tahun kemarin. Kalau yang berikutnya, ini yang sering ditanyakan juga dari Shopee ya. Kalau telat bayar di Shopee, mau Shopee Pay Later ataupun es pinjam ya, ini juga ada kemungkinan dikunjungi ya, seperti itu. Tapi yang dikunjungi nanti kebanyakan untuk sekitaran Jabodetabek ya, seperti itu. Tapi saya nggak bisa mastiin sih apakah Anda akan dikunjungi atau enggak. Itu sebenarnya didatengin DC atau enggak itu sebenarnya tergantung hoki ya, nasib-nasiban. Kalau Anda nasibnya lagi bagus, nggak didatengin. Kalau lagi apes, itu didatengin, seperti itu. Soalnya pengalaman saya dulu pun seperti itu. Misal telat bayar di aplikasi yang sama ya, saya didatengin.
teman saya enggak seperti itu. Ya itu berarti ada pengaruh hoki juga, nasib. Kalau nasibnya lagi apes, ya didatengin ke rumah ya seperti itu. Oke, untuk lengkapnya, pinjol apa aja yang punya DC lapangan, ntar aku tulis di deskripsi ya seperti itu. Yang jelas buat teman-teman yang telat bayar di pinjol legal atau yang berizin dari OJK, kalau Anda mungkin takut akan dikunjungi ke rumah, itu belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Karena enggak semua pinjol itu punya DC lapangan ya seperti itu. Jadi hanya sebagian, nggak ada setengahnya. Jadi dari 102 pinjol yang punya DC lapangan itu hanya beberapa ya, nggak ada setengahnya seperti itu. Lalu kadang kalau Anda dapat pesan ya, pesan misalkan pesan penagihan lewat WhatsApp atau SMS gitu kan, ada yang ngirimin foto-foto ya, yang katanya ini foto lagi didatengin, lalu ini kita lagi di jalan, atau kadang ada yang Sherlock ya seperti itu. Itu Anda jangan buru-buru panik ya seperti itu. Soalnya yang namanya DC mau datang ke rumah itu nggak pernah ngasih kabar ya, menurut saya jarang yang ngasih kabar. Mungkin ada tapi jarang seperti itu. Justru kalau DC mau datang ke rumah itu secara tiba-tiba ya. Nah, tiba-tiba dalam arti tiba-tiba udah nyampe rumah, udah di depan rumah seperti itu. Biasanya kalau udah nyampe rumah kita nggak ada di rumah, biasanya ngubungin ya, Pak ini saya udah di rumah, seperti itu, lagi di mana, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang baru telat bayar ya, mungkin telat bayar 1 minggu, 2 minggu, itu kan lagi panik-paniknya ya. Kalau Anda baru telat bayar 1 minggu, 2 minggu, itu kalau menurut saya nggak bakalan didatengin ya. Soalnya yang didatengin itu yang telat bayar udah lama ya, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih ya, seperti itu. Oke, yang jelas buat teman-teman jangan buru-buru panik ya. Anda jangan apa ya, menghayal yang enggak ya. Namanya orang panik, kadang kan ada orang berhenti naik motor di depan aja Anda takut ya. Wah, itu jangan-jangan DC pinjol, kan kadang seperti itu. Sebetulnya itu karena rasa takut yang berlebihan ya, seperti itu. Oke, yang jelas mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau yang belum ada yang jelas, bisa Anda tulis di kolom komentar, ataupun bisa langsung follow Instagram saya dan langsung DM ke saya ya. Pasti akan saya bales. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.